Sampai kaget ya. Biar pada kagak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam di atas pengki, yang jawab salam mudah-mudahan banyak rejeki. Pohon salam pohon nanas, yang punya utang biar pada lunas. Kenceng amat aminnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بال والحبيب الذي ترجى شفاعتهم لكل حول من الأحوال مقدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin. Lemes amat romanya jawabnya. Belum pada makan apa ini? Bu, masih pada hidup. Kata Nabi, abkhalun nas idza dzukirtu indahu. Bentar foto dulu.
Tukang foto rada baik lagi, lagi ceramah foto-foto. Udah, lumayan buat profil. Sampai mana tadi dah tuh lupa. Udah ntar aja motonya, ntar aja udah. Kata Nabi, abkhalun nas idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, bapak ibu mau dibilang pelit mau? Tahu pelit tahu? Koret, medit, merege hese, buntut gasiran, bol nontot. Kata orang Betawi mau begitu ya. Itu orang kalau bol udah nontot, ngopi, ampasnya kagak dibuang, dijemur buat ngopi lagi, saking pelitnya itu. Tapi kata Nabi, orang yang paling pelit bin medit bin koret bin meregehese adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak menjawabnya dengan membaca sholawat. Makanya kalau kita dengar kata baginda Nabi Muhammad, kudu dijawab dengan Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya Bu ya. Amma ba'du faqala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri. Amin ngapa amin? Jangan kekebut baik pok, kekebut baik romannya. Amin ngapa amin? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kagak pakai amin sama ba'du mah. Tadi giliran suruh amin lu diem baik, giliran amma ba'du pakai amin. Fadilatul mukarramin wal mukhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, para tokoh, para sepuh, para orang tua, aparatur pemerintah, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, orang tua kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Ustadz Haji Sudarma. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Ustadz Komin Jamaluddin, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Ustadz Marzuki, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Ustadz Saibih, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Ustadz Samsuddin, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Ustadz Nasir, Ketua Dekem, apa ini Dekem? DKM Dekem, Bapak Ustadz Inam selaku penasehat, Al-Mukarram Abah Upeh selaku tokoh pemuda, Al-Mukarram Bapak Joko, aparatur pemerintah dari mulai kepala desa, ada kepala desa ada? Enggak ada. Kepala desa enggak ada, RW ada RW, ada RW. Enggak ada juga. RT ada RT. Ada RT ada. Yang mana orangnya? Oh di belakang ada. Alhamdulillah. RT yang rajin hadir maulid kita doakan tahun depan mudah-mudahan diangkat jadi lurah, amin. Amin yang kenceng apa amin? RT yang hadir maulid kita doain mudah-mudahan tahun depan diangkat jadi lurah di Papua. Lu jauh ah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis maulid
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim Hadroh lupa saya sebut ya. Tim Hadroh apa namanya ini timnya? Hadratul wan Najah. Hadrah itu artinya menghadirkan. Maka tim Hadrah bulan Maulid mah berkah, alhamdulillah. Ini dengar-dengar tadi udah diundang Bupati ya, buat main di kandang buaya di Serang. Kita doain tim-tim Hadrah ini, anak muda kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kelupaan saya sebutin tukang son. Mana tukang son? Terima kasih ya Bang ya. Kita doain tukang son juga mudah-mudahan masuk surga, amin. Sama son-sonnya. Au mau ngapain di sono dia, biarin gak? Lah kalau bukan karena tukang son, Bu, ini acara kurang menarik. Bener ya? Saya pernah ceramah, Bu, di daerah Majalaya. Jamaahnya banyak sampai ke ujung-ujung. Itu kalau nggak ada mic, yang ujung nggak kedengeran itu, bener ya? Tapi saya tanya, Bu, yang di ujung denger nggak? Enggak. Lah itu denger kata saya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirnya kita pada kesempatan malam yang mulia ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak lain tidak bukan karena rasa bahagia, rasa gembira kita berada di bulan kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita termasuk daripada umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Semoga Tuhan menyerbakan, mewangikan pusara baginda Nabi, kehadirannya membawa. Bantuin ngapa bantuin, saya sendirian baik ah. Kehadirannya membawa bahagia buat umat manusia di dunia. Nabi Muhammad dari dunia sampai akhirat, salawat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semuanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah 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 ala nurin Nabi Allah. Bu, kenapa kita harus
bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Al-I'lam bifatawil ulama'il Islam haula bimaulidihin Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menukil daripada salah satu perkataan seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski. Beliau mengatakan, "Iza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu lil jahimi mukhallada." Ata fil yawmi isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada wa ma zannu bil abdi alladhi tula umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhada. Ngerti ibu, ngerti? Itu manggut-manggut baik. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, "Iza kana hadza kafiran jaa jammuhu bitabbat yadahu lil jahimi mukhallada." Kalau Abu Lahab saja, ibu tahu Abu Lahab, tahu? Ibu kenal Abu Lahab, kenal? Lah kenal di mana? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada lagi Abu Janda. Itu Abu Janda masih keturunan Abu Lahab, roman itu dia. Abu Gosok. Kata Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki, kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas kekafirannya, yang seumur hidupnya dia membenci baginda Nabi, bahkan tidak sedikit orang yang disuruh untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada baginda Nabi. Nabi beberapa kali mau dibunuh oleh orang suruhan Abu Lahab. Nabi beberapa kali ketika sholat dilempar tai unta. Nabi beberapa kali lewat, ada orang yang disuruh sama Abu Lahab, disuruh ngeludahin. Bu, Nabi bu, atau bengong baik orang. Nabi pernah kalau dia lewat ada orang yang ngeludahin, besoknya Nabi lewat lagi diludahin lagi, besoknya Nabi lewat lagi diludahin lagi. Tiap hari Nabi lewat diludahin sama dia. Suatu ketika Nabi lewat, tuh orang kagak ada. Nabi tanya sama sahabat, itu orang yang biasa langganan, saking seringnya, yang biasa ngeludahin saya, kok nggak kelihatan? Kata sahabat, oh, itu orang yang tiap hari ngeludahin engkau ya Rasul, sekarang lagi jatuh sakit, nggak bisa bangun. Tahu tipes apa cigumuya, tahu itu dia. Sakit sampai nggak bisa bangun. Itu Nabi dengar orang yang tiap hari ngeludahin dia sakit. Apa kali Nabi girang? Apa kali Nabi nyumpahin? Kagak. Beda sama kita. Kita berantem mulu sama tetangga. Dibang gara-gara tetangga beli TV, kita panas dingin. Ada yang begitu, ada. Yang mana orangnya? Tetangga beli mesin cuci meriang.
Tetangga beli kulkas masuk IGD. Ada yang begitu, ada. Makin lagu-laguan, tetangga beli kulkas, dia beli kulkas. Mana kulkasnya 4 pintu? Ibu pernah ngelihat kulkas 4 pintu? Pernah? Kulkasnya Nagita Slavina, bininya Raffi Ahmad, itu 4 pintu, Bu. Masya Allah. Tetangganya mah emang mampu, punya duit. Beli kulkas 4 pintu, pintu yang pertama dibuka, buah-buahan ada semua. Yang kedua dibuka, itu frozen-frozenan ada semua di situ. Yang ketiga dibuka, sayur-sayuran ada di situ. Ya. Yang keempat minuman botol apa baik ada di situ. Yang di Indomaret ada semua di situ. Tetangganya mah cakep, beli kulkas 4 pintu, duitnya ada. Lagi giliran kita beli kulkas 4 pintu, yang pertama dibuka, air diketik-ketin pakai plastik. Pintu yang kedua dibuka, air lagi baik. Yang ketiga, keempat, air lagi baik. Ya. Itu kira-kira punya tetangga modelnya begitu, tiba-tiba dapat kabar sakit. Apa kata kita? Biar mampus kalian, gitu kata kita. Nabi mah enggak, Bu. Makanya di antara akhlak Nabi yang susah kita contoh, Nabi bukan hanya berbuat baik sama orang baik. Kalau berbuat baik sama orang baik gampang apa susah? Gampang. Yang susah berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Itu yang susah. Coba lihat kemarin di berita, ada rumah orang kaya dijarah. Rumahnya Sahroni apa namanya itu ya? Sama rumah si Uya Kuya, sama rumah Eko Patrio. Nafa Urbama belum ketemu rumahnya, Bu, dicari-cari. Yang udah mah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ya dicari ketemu itu rumahnya. Saya seumur-umur ngelihat orang ngejarah rumah baru tumben, kagak sedih pisan. Tapi saya bukan ngebenerin juga, itu salah, nggak boleh. Tapi jangan salahkan masyarakat juga. Kenapa? Masyarakat udah gede. Kita mau lagi susah nyari duit, susah nyari kerja, susah amak makan. Dia gajinya naik. Mati bang joget-joget doang kerjaannya, bener ya, bener ya. Ini udah krisis akhlak. Para pemimpin kita tidak mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Nabi belum makan kalau umatnya belum makan. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu belum makan seharian. Orang dulu, orang Arab kalau belum makan, ya, dia tahan rasa laparnya dengan sebuah batu. Diselipin tuh di perutnya, diikat kenceng-kenceng. Lah kalau orang sekarang mah udah kebelet berak, nggak ketemu air, ngantongin batu, begitu ya. Kalau zaman sahabat, kalau lapar belum ketemu makanan, cari batu, dia ganjel perutnya supaya nggak begitu lapar. Kata Sayyidina Ali, waduh, saya belum makan ini 1 hari. Saya mau ke rumah Sayyidina Umar, kali dia punya makanan. Nggak taunya Sayyidina Umar, ya, dilihat dari jauh, batunya 2. Berarti belum makan 2 hari. Dia curhat sama Sayyidina Umar, ente belum makan juga udah 2 hari. Iya, saya baru 1 hari, rasanya udah begini. Ente 2 hari, Masya Allah, Barakallah. Akhirnya udah, yuk kita ke rumah Nabi dah. Kali Nabi punya makanan, Masya Allah. Sayyidina Ali cuman 1, Sayyidina Umar cuman 2, Nabi 3. Tuh, pemimpin yang cakep begitu ya, Bu ya. Mikirin rakyatnya.
Jangan rakyatnya susah cari makan, dia malah lagi enak-enakan. Ya, makanya tuh udah gedeg kita, ya begitu. Jangan sampai terulang lagi, ya. Udah kelakuannya begitu, ngomongnya asal ngomong, bener ya? Nah, saya bukan lagi ngompor-ngompor ini nih. Emang ceritanya begitu ya Bu ya. Hati-hati, kan pemimpin dipilih sama rakyat. Ya, dia nongkrong di sono, membawa aspirasi suara rakyat, bukan malah ngecekek rakyat begitu ya. Orang mah Nabi begitu dengar orang yang suka ngeludahinnya sakit, Nabi buru-buru pulang. Dia panggil bininya, ya Humairah. Siapa ya Humairah? Siti Aisyah. Apakah engkau memiliki simpanan berupa gandum dan roti? Ada, wahai suamiku. Kenapa emang? Bungkusin itu roti, bungkusin itu gandum, saya mau bawa buat orang yang sedang sakit. Tuh kata Nabi, adabnya Bu, kalau kita jenguk orang sakit jangan nggak bawa apa-apa. Ya, tuh Nabi nyontohin. Mau jenguk orang sakit, Nabi pulang ngambil gandum, ngambil roti. Kita kalau jenguk orang sakit jangan ngebawa apa-apa. Ini mah kadang-kadang Bu RT sakit dirawat di Medirosa, ibu ngejenguk sono, udah mah nggak bawa apa-apa, makai nanya, Masya Allah Bu RT sampai diimpus itu, ngapa emang? Apa yang dirasa? Kata Bu RT, lah apa yang dirasa? Lu nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk ada asem-asemnya, bawa salak ada sepet-sepetnya, lu nggak bawa apa-apa, pakai nanya apa yang dirasa. Sial dangkalan lu mah pada. Tuh adabnya kalau kita jenguk, bawa teng-tengan, bangsa jeruk 1 kilo gitu, salak 1 kilo. Yang kedua adabnya, kalau jenguk orang sakit jangan makin ngebahas penyakit. Bu RT emang sakitnya apa? Darah saya tinggi 300/150. Masya Allah Bu RT, saudara saya timbang 100 kayak modal. Tuh Bu RT sehat apa mati kira? Yang terakhir doain Bu, kalau orang sakit doain ya, baca salawat itu boleh tuh. Salawat apa namanya? Tibil kulub. Salawat tibil kulub tahu Ibu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Boleh baca sholawat di rumah sakit. Ustadz nggak bisa sholawat yang itu mah. Sholawat yang lain bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Tapi lagunya pilih-pilih. Jangan Bu RT emang sakitnya udah parah. Ibu mau pulang yuk jamaah, sebelum kita pulang kita nyanyiin. Bila Ijrail datang memanggil, sekujur tubuh dipeminnalih. Kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas kekafirannya, bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran,
Surat Al-Lahab hafal ibu? Surat Al-Lahab hafal ibu? Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat ma aghna'an sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu fi jidha hablum mim masad. Orang kalau biasa ngaji itu lidahnya lentur bu, ya. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji, lidahnya kaku. Saya kalau ngajar ibu-ibu ngaji gregetan banget. Bu, ayah bu baca bu. Alam taro kaifa fa, alam taro kaya apa? Alam taro kaifa fa'ala rob, alam taro kaya apa? Udah tua, lidahnya udah kaku. Aki-aki juga sama, susah ngajarinnya. Sirotol, sitolol, sirotol, lu tolol, kagak ngaji-ngaji. Udah tua bukan ngaji. Ya. Kalau Abu Lahab saja diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bitabbat yadahu lil jahimi mukhallada, bahkan dia kekal di neraka jahanam. Tapi lihat, ata fil yaumis naini daiman. Itu Abu Lahab dimimpikan oleh saudara-saudaranya setiap hari Senin, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dia mendapatkan keringanan karena sebab ketika baginda Nabi dilahirkan, dia memiliki rasa gembira yang sangat luar biasa. Saking gembiranya dia punya budak namanya Suwaibah. Dia bebaskan. Kalau Abu Lahab saja yang cuman memiliki rasa gembira ketika baginda Nabi lahir, maka kata Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa ma bidhannil abdil ladzi tula umruhu, bagaimana dengan seorang hamba yang seumur hidupnya masruran bi ahmada, di hatinya ada rasa cinta, rasa rindu, rasa bahagia, rasa gembira dengan kelahiran baginda Nabi, bahkan dia meninggal dalam keadaan iman kepada Allah. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi menulis bait-bait syairnya dalam kitab Simtid Durar. Beliau mengatakan, falirab bikullu hamdin jalla ayah surahul ad izhabana biwujudin al-mustafa hadi Muhammad. Fali rabbi kullu hamdin, tidak ada pujian yang paling besar kecuali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah dilahirkannya Al-Mustafa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan nikmatul kubra fil alam huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar di alam semesta ini adalah dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaq
khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena aku menciptakan engkau ya Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Berarti dilahirkannya baginda Nabi menjadi sebab Allah ciptakan kita semua. Kalau Nabi enggak ada, kita enggak ada. Begitu bahasa simpelnya. Maka pantas kita bergembira sebagai umatnya baginda Nabi. Kenapa? Karena alam semesta saja bergembira dengan kelahiran baginda Nabi. Lihat pasal terakhir dalam kitab Sinti Durar, dikatakan fahina qaruba awan wad'i hazal habib a'lanatis samawati wal araduna wa man bihinna bitarhib wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'ij subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallah fahina qaruba awan wad'i hadal habib. Maka ketika tiba detik-detik akan dilahirkannya sosok manusia yang paling mulia, para malaikat berkumpul berbaris dengan penuh rasa gembira. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'id. Para malaikat membasahi lisan-lisannya saking gembiranya dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kata ulama, kalau seluruh alam semesta saja bergembira dengan kelahiran baginda Nabi, apalagi kita umatnya, umat yang paling dicintainya, umat yang selalu diingatnya. Nabi mau meninggal dunia, siapa yang diingat, Bu? Ummati, ummati, ummati. Beda sama kita. Kita mah kalau mau mati yang diingat siapa? Laki, bini, anak, kontrakan, tanah yang diingat ya. Kalau kita mau mati dipanggil tuh anak-anak kita. Roh, Mad, Sin. Temennya babak udah kagak kuat banget ini. Ntar kalau babak enggak ada, lu jangan pada berantem. Lu Roh, anak paling tua, no bagian lu belah sono yang ada pohon asem. Mad, bagian lu no yang belah sono yang ada sawahnya. Sin paling bontot. No, pesen babak kontrakan yang di pinggir jalan jangan lu jual-jualin. Ngapa emang Mbak punya orang Cina? Main jual-jual baik. Nabi yang diingat umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kalau aku saja merasakan sakitnya ketika ruh dicabut dari tubuh, bagaimana dengan umatku? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, seandainya rasa sakit umatku kelak hingga akhir zaman dikumpulkan jadi satu, kau limpahkan kepadaku, maka aku rela menanggungnya. Tuh Nabi kita, cintanya sama kita luar biasa. Dalam satu riwayat Nabi orang yang paling pertama dibangkitkan dari kuburnya, sebelum yang lain dibangkitkan, Nabi Muhammad nomor satu. Ketika Nabi dibangkitkan, ya, siapa yang pertama kali disebut oleh baginda Nabi? Ummati, ummati, ummati. Ya Jibril, dengan kemuliaan apa Allah membangkitkan aku yang pertama kali di alam dunia ini? Kata Allah, ya Muhammad, la yadkhulul jannata ala sairil anbiya qabla ayyadkhulaha anta. Ya Muhammad, engkau diberikan keistimewaan, surga tidak akan dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu kecuali aku memasukkan engkau terlebih dahulu. Nabi Muhammad orang pertama yang akan masuk sorga. Bapak Ibu pengen masuk sorga? Bapak pengen masuk sorga? Ibu pengen masuk sorga? Pengen sekarang apa entar-entaran? Lantar-entaran Ustaz pengen mah pengen, cuma jangan sekarang juga entar-entaran, panci belum lunas sono.
Bukan panci doang, seragam belum pada lunas. Itu kerudung emang udah lunas? Belum. Untung nggak ada suaranya itu kerudung. Kalau ada suaranya dung tang tang tang, dung tang tang tang, kerudung ngutang, saking nggak ada suaranya itu. Makanya ibu-ibu mah resep ya, maulid di mana aja rame sama ibu-ibu. Ngajinya bukan satu hari, tiap hari ibu-ibu mah ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu sampai Minggu orang libur masih ada pengajian ibu-ibu mah. Kenapa ibu-ibu resep kalau ngaji tiap hari? Sebab setiap hari seragamnya berganti. Senin biru-biru, Selasa kuning-kuning, Rebo ungu, Kamis warna pink. Kadang-kadang mau ngaji lama dandannya. Ngaji mulainya jam 8. Dari jam 6 udah digeroin. Apa itu geroin? Panggilin ya. Orang Depok ngomongnya digerohin. Pagi-pagi ibu-ibu udah sholawatan tuh. Ya. Sallu ala nuril ladzi arjas sama. Sallu ala nuril ladzi arjas sama. Ya fawz zaman, ya fawz zaman. Salla alaihi wa sallama. Sallu ala Potona, ayo ngaji potona. Poeka ngaji poeka. Pomani, ada pomani. Yang mana orangnya? Ayo kita ngaji, udah waktu menunjukkan jam 8, gurunya udah datang, muridnya belum. Dandannya lama ibu-ibu. Kadang-kadang bedak 30 macam dipakai, Mars, God, Spot, Lepsi, Gatsby, Mustika Ratu, Marta Tilaar, Wardah, Tongji, Tulji. Itu Wardah yang bintangnya Dewi Sandra. Cakep banget itu. Saya paling suka yang warna coklat. Kalau ibu-ibu pakai bedak Wardah yang warna coklat, kena lampu begini nih, persis kayak semur tahu. Saya mah demen banget itu. Kalau yang Tulji itu ada krim malam, ada krim siang, Bu. Itu kalau di Mega Mall Bekasi, lantai 2 sebelah kiri. Kalau yang krim malam, krim siang sepaket 348.000.
Kalau di metro marada mahalan 435 satu paket. Kalau mau lebih murah di Keramat Jati rada murah itu. Cuma nyampur sama sayur. Ya Allah, bedak semua dipakai. Kerudung udah dipakai, baju udah dipakai, rok udah dipakai. Dandannya lebih dari 1 jam. Begitu keluar rumah dia ngaca. Depan rumah ada kaca tuh ya. Ngaca tadi. Lah Roman, gue kagak pantas amat ini ya. Kerudung kuning, baju hijau, rok warna merah, udah kayak kue talam. Ganti lagi bu. Giliran ibu punya laki mau pergi besan ya. Besan jam 7, ibu mau pergi, ibu lakinya masih duduk pakai kaos kutang. Lumah bang belum dandan ginari, ketinggalan besan nontar kita. Begitu ibu ngunci pintu, laki kita udah siap ya. Laki mah gak pakai dandan cepet. Kalau perempuan dandannya lama. Guru udah datang di pengajian, dia masih di rumah ya. Selawat lagi dibaca, belum datang juga. Akhirnya Yasin udah mau ayat yang terakhir baru nyampe. Nyampe yang dicari apa? Senderan. Kan orang ngaji kan macam-macam rupanya ya. Ada yang disebut jinger, ngaji denger. Ada yang disebut jider, ngaji nyender. Ada lagi jidur, ngaji tidur. Yang lebih parah jiler, ngaji ngiler ya. Saya kalau ngaji bu patokannya cuma 3. Kalau udah 3 udah berhenti dah ngaji dah. Yang pertama, kalau jamaah udah pada angob. Apa itu angob bahasanya? Hah? Nguap ya? Asal saya lihat jamaah udah banyak yang udah handang ngaji dah, nggak beres urusan. Yang kedua, patokan saya kalau ngaji ya, kalau udah ngelihat ibu-ibu duduk 3 kali ganti posisi. Baru datang mah cakep sila. Lama dikit kaki diangkat sebelah. Lama-lama belonjor. Baru digetok-getok. Sakit amat si kaki ini ya. Udah berobat kemana baik kagak sembuh-sembuh. Itu tanda apa kalau begitu bu? Asam urat. Kalau bukannya mantang siapa bedi makan lu mah. Tapi kata guru saya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, makanan yang ada di tempat maulid itu makanan yang mengandung barokah. Jadi kalau bapak ibu ada yang sakit ya, niat aja itu makan sebagai obat. Insya Allah sampai rumah sehat. Ada jamaah saya sakitnya udah komplikasi. Apa itu komplikasi? Apa baik ada? Darah tinggi, asam urat, diabetes, kolesterol, apa lagi? Rematik. Pokoknya penyakitnya apa aja ada. Ya. Itu nggak lama lagi stroke itu orang. Lah penyakit satu aja berat apalagi stroke. Ya, satu aja berabe apalagi stroke. Begitu ngaji kata Kiai Abdurrahman Nawi, hei jamaah, makanan di dalam maulid itu makanan yang barokah. Kenapa dibacain maulid? Jadi gak usah takut. Yang punya penyakit makan aja udah bismillah, insya Allah jadi obat. Begitu dengar gurunya ngomong begitu, malam itu dia maulid gak pakai mantang-mantang lagi. Singkat cerita habis maulid diajakin makan, ada sop, ada jeroan,
ada emping, apa lagi? Ada daging kambing, ada satenya, cuci mulutnya pakai duren. Panitia nggak usah pakai dipikirin, saya lagi cerita, ini lagi cerita panitia. Kemana dipikirin, Ustadz pengen makan duren, apa nyebut-nyebut duren, begitu katanya. Lagi cerita ini mas saya. Akhirnya dia yakin apa kata gurunya, dia makan semuanya. Sop dimakan, kambing dimakan, emping dimakan, asin dimakan, ya apa aja dimakan. Bahkan duren yang nggak biasa-biasanya dia makan duren. Habis makan dia teriak sama gurunya, "Guru, alhamdulillah, berkah saya yakin makanan barokah. Saya makan apa aja, badan saya sehat, alhamdulillah. Cuman mohon maaf saya tahu ceritanya sampai sini doangan. Tahu pulangnya mau digotong apa ngerangkak, tahu dah. Tahunya sampai situ. Pulangnya tahu ngerangkak, tahu digotong tuh. Maka bagaimana dengan seseorang yang seumur hidupnya dia punya rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Wali ahlil kauni unsun wasururun qad tajaddad. Setiap kali nama baginda Nabi disebutkan, setiap kali nama baginda Nabi diperdengarkan, maka bertambah dan bertambah rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi, man ahabba syai'an aksara dzikrahu, siapa orang yang mengaku cinta maka dia akan banyak menyebutnya. Dengan kata lain, orang yang cinta sama Nabi pasti dia akan banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dulu ibu-ibu kita orang dulu ya, itu kenapa berkah? Karena setiap hari nggak lepas dari sholawat. Nyapu bari sholawat, nyuci bari sholawat, sampai masak. Orang tua kita dulu banyak yang bari baca sholawat. Goreng tempe, ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin. Dibalik tuh tempe sebelahnya, bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Dibalik lagi tuh tempe, diulangi lagi, ya muhaiminu ya salam. Lupa ngebalik yang terakhir. Lakinya pulang ngojek, emak lu, manggilnya emak lu apa di sini ya? Orang Depok manggilnya emak lu, bapak lu. Ganti bu, besok manggilnya sayang atau ayang embeb. Tapi saya emang nggak mau dipanggil sayang. Kenapa? Gorengan jatuh dipanggil sayang. Bener ya? Sayang belum 5 menit, begitu katanya. Mak lu makan. Tuh di meja bang udah saya siapin. Begitu dibuka, dilihat tempenya gosong. Mak lu, ini ngapa tempe sampai gosong begini? Kata bininya, gara-gara si Muhaimin. Oh jadi lu di belakang gue main sama si Muhaimin lu ya? Bukan bang, Muhaimin itu judul sholawat. Gara-gara saya keasikan bari sholawat, tempenya gosong. Oh jadi gara-gara sholawat? Kalau gitu gue makan dah. Berkah sholawat. Ibu kalau mau ngomel sama laki, jangan ngomel, bacain sholawat, insya Allah hilang. Lah bener ini mah. Lakinya kebenaran namanya si Komar. Kita lagi gedeg banget sama dia, saban hari mancing, baik kerjanya mancing. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Yang mana orangnya? Bu, kalau mau marah sama laki, jangan semarah-marahnya, sholawatin ke. Lakinya namanya Komar. Kita lagi gedeg banget nih, sholawatin aja. Komarun, Komarun,
qamarun sidnan nabi qamarun. Jadi nggak marahnya? Nggak jadi. Kata lakinya, emang lu doang bicara sholawat? Gue juga bisa. Bininya kebetulan namanya Rodiyah. Lakinya nyanyi. Rodiyah, Rodiyah, ya dawah. Ya Toibah, Rodiyah lagi. Ya Allah, berkah sholawat, insya Allah kita dicatat sebagai umat yang cinta sama baginda Nabi. Yang kedua, cara mencintai baginda Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kata Nabi, man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata baginda Nabi, sungguh dia telah mencintaiku, dan siapa orang yang mencintaiku, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Setiap hari banyak sunnah yang bisa kita kerjakan. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, banyak sunnah yang bisa kita hidupkan. Mana contohnya? Ketika kita bangun tidur, ada sunnah yang dianjurkan, ada doa yang boleh kita baca. Doa bangun tidur apa, Bu? Bu, doa bangun tidur apa, Bu? Ini masih hafal nggak sih ini doa bangun tidur? Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ini orang bangun tidur langsung nyarap. Bangun tidur pengen ke kamar mandi, masuknya ada doanya. Apa doa masuk kamar mandi, Bu? Bu, doa masuk kamar mandi apa, Bu? Bismika Allahumma ahya. Mau tidur apa mau ngapain? Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Keluar rumah mau pergi ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, ya. Mau makan ada doanya. Sunnahnya kita hidupkan. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya, puasa-puasa sunnahnya. Yang wajib mah gak usah pakai ditanya. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau yang wajibnya gak usah pakai ditanya. Jangan gara-gara bela-belain maulid, pulangnya malam, subuhnya enggak dikerjain. Na'udzubillah summa. Ya, sholat mah jangan ditinggalin. Apalagi yang wajib? Baca Quran. Quran jangan ditinggalin ya, Bu, ya. Ibu baca Quran seminggu sekali enggak, Bu? Hah? Enggak. Sebulan sekali. Apa setahun sekali doang? Ketemunya sama Al-Quran. Tuh, ya. Bu, tanggung jawab kita sekarang sama anak-anak ini besar. Tugas kita ini berat ngedidik anak sekarang, Bu. Enggak kayak anak zaman dulu. Saya termasuknya ini anak-anak tahun 90-an. Karena saya lahir tahun 84. Kalau ini nih anak-anak Gen Z. Ya. Gen Z apa Genjer? Gen Z. Ya. Dulu tahun 90 belum ada TV, belum ada handphone, bener ya? Bocah setiap sore rajin pada ngaji. Dulu ngajinya belum pakai Iqra. Alif Fata'a, Alif Kasro'i, Alif Doma'u, A, I, U, Alif Fathatain An, Alif Kasrotain In, Alif Domatain Un, An, In, Un. Dulu ngajinya begitu ya, Bu, ya? Ba Fathaba, Ba Fathaba, Lam Domalu, Babalu, Ba Domabu, Ta Fathata, buta. Gitu ngajinya dulu. Habis maghrib rumah-rumah rame sama orang ngaji. Kalau sekarang Masya Allah, nggak di mana bocah lebih demen ngeliatin HP ketimbang baca Al-Quran.
Makanya Bu di Depok ada program. Programnya apa? 18-19. Terhitung dari jam 18 nggak boleh di rumah nyetel TV. Sampai kapan? Sampai jam 19 sampai Isya. Habis maghrib sampai Isya. Kalau ada rumah ketahuan nyetel TV itu dikenakan denda. Supaya bocah pada ngaji. Bukan orang tuanya aja, bukan bapaknya aja, bukan ibunya aja, anaknya juga kudu ngaji. Ibu punya anak bisa ngaji, girang apa enggak? Girang. Bahagia apa enggak? Bahagia, apalagi entar ketika ibu sakaratul maut, ketika bapak sakaratul maut, bapak ibu lagi sakaratul maut. Kalau sakarat kan gitu ya. Punya anak 3. Yang paling gede emang pinter, kuliahnya di luar negeri. Itu kita lagi sekarat, anak kita yang paling gede datang menghampiri kita, kemudian berbisik di telinga kita, "Mama, what are you doing here? Can I help you?" Gue ngerti juga kagak tong. Anak yang kedua datang emang kuliahnya di UI, ambil informatika, teknik informatika, ilmu komputer. Dia deketin emaknya, lagi sekarat. Dia bilang apa? Nyak ini romannya kena virus, kudu diinstal ulang, tambahin memori 20 giga. Cakep, begitu kan? Sambil geledek lu matong, gue lagi sekarat. Gue ngerti juga. Yang cakep anak yang nomor 3 nih, bontot. Emang di madrasah, masuk pesantren, datang sambil nenteng surah Yasin, bari nangis. Dia duduk di samping orang tuanya, dia baca. Tuh bocah nangis, ibu girang dalam hatinya. Masya Allah. Kita lagi sekarat, tuh bocah datang baca surah Yasin sampai nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelus kita lagi, ya Allah. Nggak apa-apa deh, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang penting lu bisa baca Quran. Dibaca surah Yasin. Yasin. Itu bocah yang mengajinya kabur melulu. Orang ngaji dia tidur, kagak ngerti mat tobi'i bahasa Indonesia, A-nya 2, I-nya 3. Dia bocah Yasin. Pengen marah tinggal atu-atunya. Makanya Bu punya anak jangan sedikit, ya minimal 10. Orang tua kita dulu anaknya banyak-banyak, bener ya? Kalau punya anak sedikit, yang pertama jadi maling motor, yang kedua jadi jablay, lah habis harapan. Ya, kalau 10 mah masih banyak cadangan. Ya, saya alhamdulillah Bu, saya 9 bersaudara. 9 bersaudara. Itu ibu saya kalau lebaran ya sampai nangis. Yang pertama datang ngasih duit 1 juta. Yang kedua datang ngasih duit 1 juta. Akhirnya sore-sore saya samperin, "Mak, kenapa sih emak sedih banget romannya?" Kata emak saya, "Gua nyesel tong bikin 10. Tahu begitu mah gua bikin 30, kan lumayan ya. Kali 1 juta 30 juta itu." Bu, tantangan kita berat, bagaimana menanamkan rasa cinta kepada anak kita, cinta kepada Allah, dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Nih, dengan perayaan-perayaan maulid seperti ini, dibacakan kitab maulid, riwayat perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai lahirnya, disebutkan keluarganya. Abdullah nama, Aminah, Abdul Muthalib,
Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, apa lagi? Bernasab mulia suku Quraisy, inilah kisah yang penuh, inilah yang penuh, yang penuh, yang penuh, yang penuh. Kasetnya kusut. Bu, terakhir mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis maulid, Allah takdirkan kita bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berziarah ke makamku, akan aku genggam tangannya kelak di hari kiamat. Ibu pengen pergi ziarah ke makam baginda Nabi, bapak pengen pergi haji, ibu pengen pergi umroh, punya duit enggak? Sama saya itu. Bu, yang penting niat. Insya Allah kalau kita niat, Allah kasih jalan. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah udah mau, kalau Allah udah berkehendak, berangkat kita. Banyak cerita di kampung saya, ada ibu-ibu sudah tua, tiap hari kerjaannya jual daun singkong. Dia tabung sedikit demi sedikit 10 tahun, 15 tahun ya. Berkah tibang jual daun singkong doang sama tanah-tanahnya, alhamdulillah berangkat haji. Tibang daun singkong mah kapan berangkatnya tuh. Ada lagi cerita orang pengen banget pergi haji, kemana-mana pakai peci haji. Kayak bapak ini nih, bapak udah haji kali ya? Oh belum ya? Kemana-mana pakai peci haji. Asal lewat depan rumah orang dipanggil haji, mampir, amin. Udah amin aja, nggak apa-apa, jadi doa itu. Suatu ketika dia pulang habis acara maulid begini nih. Pas begitu pulang diserempet sama motor. Koma 3 hari. Dibawa ke Anissa. Yang nabrak udah ketakutan. Ya Allah Pak Haji, mohon maaf, saya buru-buru ngebut ngelihat Pak Haji lewat, saya tabrak. Saya takut Pak Haji mati, nggak ada umur, habis urusan saya sama polisi, gitu katanya. Lempengan ngomong begitu, sadar yang ditabrak. Apa kata dia? Pak, mohon maaf, jangan panggil saya Pak Haji, saya belum haji. Cuman emang kemana-mana saya pengen pergi haji, saya pakai peci haji. Kata yang nabrak, kalau begitu nanti kalau bapak udah sembuh, saya biayain pergi haji. Alhamdulillah. Tuh kalau Allah udah mau mah berangkat. Makanya ntar bapak ibu pulang dari sini nyebrang jangan lihat-lihat dah. Ngapa lempengan kontainer? Ya Allah, kalau Allah udah mau berangkat. Nih ibu bapak ntar pulang ngaji lagi jalan serombongan ada angin puting beliung. Kegubed. Apa kegubed? Kegulung ya. Serombongan ke bawah angin puting beliung. Turun-turun di pelataran Masjidil Haram. Alhamdulillah. Makanya ada haji disebut haji kosasi, ongkos menang dikasih. Ada lagi namanya haji surnah. Haji boleh gusuran. Kalau yang angin puting beliung haji apa itu namanya? Haji beliung berarti. Ya. Bu, mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur,
sehat walafiat, bisa melaksanakan haji dan umrah, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Terakhir saya mau kasih satu amalan namanya solawat hajiyat. Solawat apa Bu? Hajiyat. Ini selawat ini kalau kita baca insya Allah akan mempercepat kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Mau? Mau? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam fi khairin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hafal. Kalau enggak hafal bahasa Indonesianya ya. Allahumma ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkah solawat itu Engkau berangkatkan aku ke tanah suci. Kalau tidak ke tanah suci, minimal ke tanah abang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ke tanah abangnya yang penting nyampe.